Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat berjumpa lagi kawan Farouk Abdillah Channel di suasana hari ini. Suasana yang panas, ya panas. Dan hari ini ada perkembangan yang terbaru. Oh iya, saya lupa. Saya ucapkan terima kasih terhadap Bapak Bupati Sumeneb, ya, kehadirannya di rumah sakit bersama Bapak Sekwilda yang hadir menyaksikan pasien-pasien yang ya dikagetkan dengan rubuhnya plafon rumah sakit Sumeneb. Dan saya sangat mengaguminya, sebuah sikap dan perbuatan yang terpuji. Itulah sebenarnya ciri-ciri pemimpin yang adil. Ciri-ciri pemimpin yang adil, ciri-ciri. Juga saya mendengar berita tengah hari ini tentang memberi santunan kepada korban banjir berupa sembako, ya, bersama Bapak Sekda juga, Bapak Edi Rasyadi. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Mbak Bupati dengan Mbak Sekda. Reaksi yang luar biasa ketika ada korban, ada masalah, bereaksi. Namun masih ini berbeda jauh dengan kasus mata air yang berjilid-jilid. Hari ini saya juga mendapatkan berita dari Galaksi Risalah Kebenaran, ya, yang tanggal 14 Februari kemarin, yang menyatakan pastikan tidak melaksanakan putusan pengadilan. Kabak Hukum yakin Gubernur Jatim tidak berani berhentikan Bupati Sumeneb. Waduh, garang. Inilah yang saya dan kita tunggu-tunggu. Apa sebenarnya sikap dari pemerintah Kabupaten Sumeneb? Nah, kalau ini merupakan pernyataan Bupati Sumeneb yang diwakili Kabak Hukumnya, Awatan, sungguh sesuatu yang sangat mengejutkan. Dan mari kita bahas dalam beritanya. Namun jika Kabak Hukum Awatan ini hanya berpendapat, bukan instruksinya Pak Bupati Fauzi untuk menyampaikan ini, waduh, sangat disayangkan. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Oleh karenanya, jika memang harus resmi, seharusnya memang pemerintah Kabupaten Sumeneb, dalam hal ini Pak Bupati, seharusnya menyampaikan surat resmi kepada para pihak, ya bolehlah kepada pengacaranya atau penggugat, dalam hal ini Rasyidi, untuk menyampaikan sikapnya, tidak hanya menyampaikan lewat media cetak atau media online. Ini kurang elok ketika kedengaran sikap Pak Bupati hari ini menyatakan memastikan tidak akan melaksanakan putusan pengadilan. Memastikan, pasti, bukan insya Allah, pasti, kata Kabak Hukum Kabupaten Sumeneb, Awatan. Dan dia yakin Gubernur Jatim tidak berani berhentikan Bupati Sumeneb. Ya, kita baca saja dulu, ya. Sebab ini juga menimbulkan debatable menurut saya menimbulkan debatable. Dia juga Pak Watan sebagai Kabak Hukum menyatakan bahwa Gubernur Jatim yakin tidak berani berhentikan Bupati Sumeneb. Waduh, dia juga mewakili hati nuraninya Bupati Gubernur. Sehingga punya keyakinan Gubernur Jawa Timur tidak berani berhentikan Bupati Sumeneb. Nah, biar konkret saya bacakan lebih lengkap. Galaksi Risalah Kebenaran. Judulnya, pastikan tidak melaksanakan putusan pengadilan. Kabak Hukum yakin
yakin luar biasa. Gubernur Jatim tidak berani berhentikan Bupati Sumeneb. Boy, tanggal 14 Februari 2022. Sumeneb Galaxy.id. Perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, PT UN Surabaya, yang memerintahkan kepada Bupati Sumeneb agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tampaknya tetap tidak akan digubris. Galaxy ini ganas digubris. Pasalnya, Kabak Hukum Setdakap Sumeneb Hizbul Watan SHMH mengatakan bahwa pihaknya mengaku sanggup menjelaskan kepada Gubernur Jawa Timur bahwa putusan pengadilan tersebut merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan alias non-executable. Artinya nantilah non-executable ini sebenarnya pengertiannya tentang bermakna tidak dilaksanakan. Jadi tidak bisa dilaksanakan. Non-executable itu tidak bisa dilaksanakan. Watan, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa penilaian putusan non-executable tersebut didasarkan pada surat Kementerian Dalam Negeri Kemendagri yang mengatakan bahwa Bupati tidak punya wewenang untuk menerbitkan keputusan baru seperti yang diperintahkan pengadilan, yaitu untuk melantik Ahmad Rasidi sebagai Kepala Desa terpilih Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb. Jadi Hizbul Watan ini mengacu pada surat Kementerian Dalam Negeri, sayangnya tidak dijelaskan nomor berapa dan bagaimana isinya, yang mengatakan bahwa Bupati tidak punya wewenang untuk menerbitkan keputusan baru seperti yang diperintahkan pengadilan. Nah, ini juga banyak pertanyaan ya. Jika seperti itu, apakah banding? Nah, ketika Bupati kalah pada PT UN, apakah bandingnya bahkan PK-nya, apakah juga seizin Kementerian Dalam Negeri? Nah, ini pertanyaannya. Bukan berarti ketika dia sudah dinyatakan putusan ini dianggap inkrah kemudian minta nasihat, minta petunjuk ke Kementerian Dalam Negeri. Ini jadi pertanyaan. Saya kan ngotak-ngatik aja, ngotak-ngatik. Sehingga turunlah surat dari Menteri Dalam Negeri. Ini pertanyaan gampangnya saja. Apakah ketika Bupati Sumeneb banding ketika dikalahkan oleh Rasidi, apakah dia minta petunjuk sebelum banding untuk banding? Pak Menteri Dalam Negeri, aku mau banding ya, ini kalah aku. Nah, misalnya dulu seperti itu. Apakah rembukan dengan Kementerian Dalam Negeri? Ini pertanyaan dasar. Yang kedua, pertanyaan dasar yang lain, apakah upaya banding ketika kalah pertama kali dengan Rasidi ya, apakah tidak menjadi pertimbangan bahwa itu dalam mencari keadilan? Jadi seseorang yang banding merasa merasa mendapatkan putusan yang tidak adil, seseorang itu banding ke tingkatan yang lebih tinggi, bahkan kabarnya ini PK. Apakah tidak dipertimbangkan? Apakah tidak menjadi solusi bahwa itu bagian dari untuk mencari keadilan? Dan setelah ditetapkan, apakah sudah diyakini ketetapan itu akan menjadi sesuatu yang akan diikuti oleh Bupati? Kalau banding dan segala macamnya hanya sekedar mengikuti prosedur, namun ketika putusan inkrah itu kemudian tidak diikuti, mau apa kita ini? Bagaimana hukum ini? Ketika digugat oleh Rasidi kalah, dan dalam amar putusan itu dinyatakan bahwa agar supaya memberhentikan Ghazali, dan Bupati melakukan itu. Oke, Rasidi sudah diputuskan untuk diberhentikan atas dasar tentu saja putusan pengadilan tata usaha negara. Sudah, logika-logika ini barangkali kita mencoba merunut logika-logika ini. Dia patuh, Bupati patuh pada putusan pengadilan negeri tata usaha di tingkat pertama. Oke, diberhentikan, kemudian dia banding. Di saat banding, dia dikalahkan lagi. Dan sebelum banding, seharusnya berpikirkan bahwa untuk mencari keadilan banding, setiap orang, warga negara Indonesia, siapapun saja namanya, pemerintahan atau apapun namanya, ketika banding untuk mencari keadilan yang sesungguhnya. Nah,
pada saat ingkrah ternyata Abdul Watan ya namanya ya, Hizbul Watan, Hizbul Watan ternyata tidak mau melaksanakan amar putusan itu yang ingkrah. Ini pertanyaan yang membuat masyarakat ini geleng-geleng kepala. Apakah tidak pernah dipikirkan ketika mau banding itu, kalau menyangkut pautkan dengan Kemendagri ya, tidak meminta pertimbangan ke Kemendagri. Seharusnya seperti itu. Kalau sekarang hari ini ketika kalah, kemudian tiba-tiba nyodor-nyodorkan surat Kementerian Dalam Negeri yang isinya seperti tadi yang saya bacakan, kemudian dia tidak melantik atas dasar surat Kementerian Dalam Negeri, ini kan aneh. Aneh. Ayolah sedikit membuka hati kita semuanya untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Jangan berdialog dengan saya, dengan siapapun, berdialog dengan dirinya sendiri. Secara runut kita tahu Pak Bupati pada saat itu digugat oleh Rashidi. Dan Bupati kalah, diantaranya amar putusannya mengatakan bahwa memberhentikan saudara Ghazali. Ghazali diberhentikan oleh Pak Bupati. Kemudian dia banding. Saat banding, apakah tidak pernah berpikir untuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang hal ini? Apa menurut Kementerian Dalam Negeri tentang upaya banding ini? Kemudian ketika PK, apakah juga tidak mempertimbangkan minta nasihat, advis dari Kementerian Dalam Negeri? Tiba-tiba hari ini kita mendapat sodoran cerita. Ternyata katanya Pak Hizbul Watan, Kabag Hukum, berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, mudah-mudahan bukan karangannya Pak Watan ya. Mudah-mudahan ini hasil dari telah hukum pemerintah Kabupaten Sumeneb yang kemudian dilaporkan ke Bupati. Pak Bupati memerintahkan Pak Watan menyatakan seperti itu. Namun kalau ini hanya sekedar karangan tanda kutip Kabag Hukum, ini berbahaya. Berbahayanya akan menimbulkan tafsir yang bukan-bukan. Saya khawatir ini bukan perintah Pak Bupati. Nah, itu yang kita khawatirkan. Arah persoalan ini akan berbalik lagi dan sehingga tidak kita temukan ujung pangkal cerita ini. Baik, saya teruskan baca ini. Hal itu terungkap dari pengakuan warga yang meminta penjelasan kepada Kabag Hukum Pemda tersebut terkait penetapan eksekusi PT UN Surabaya tanggal 2 Februari 2022, yakni bagaimana sikap Bupati atas penetapan pengadilan tersebut. Oh, ini ada warga datang baik-baik ke Pak Watan, Hizbul Watan untuk menanyakan itu. Terus saya lanjutkan, warga yang namanya keberatan diungkap identitasnya tersebut menyerahkan hasil wawancara dengan Kabag Hukum dalam bentuk rekaman percakapan. Warganya ini cerdas ini, makanya ini. Warga ini pinter. Ternyata dia melakukan perekaman perjumpaan dengan Pak Watan itu. Kemudian saya merekam pembicaraan warga dengan Pak Hizbul Watan. Mas, itu pelajari isi pembicaraannya, tutur sumber kepada wartawan yang identitasnya tidak mau diungkapkan oleh media. Nah, gak apa-apa. Sementara itu hingga berita ini tayang, Kabag Hukum Sekdakap Sumeneb belum bisa dikonfirmasi siapakah suara dalam rekaman tersebut, benar dirinya atau bukan. Aduh, rakyat pinter ya. Makanya rakyat ini, aduh, dia yang menguasai zona. Ya, jadi beberapa jenderal mengatakan dalam perang itu, dalam situasi perang, maka menguasai publik itu sangat penting di dalam memenangkan pertempuran. Jadi oleh karenanya ini sudah sangat cerdas warga. Dia datang ke Pak Kabag Hukum. Nah, Pak Kabag Hukum kemudian dia merekam, berbicara, bercerita. Kemudian hasil rekamannya itu diberikan kepada wartawan. Jadilah berita. Iya, barangkali ini cara-cara yang cukup cerdas untuk mendapatkan informasi yang sebenar, dan berita ini menjadi berita yang
seperti yang saya bacakan. Mudah-mudahan berita ini berita yang benar, ya, benar pengertian. Sudah ada keputusan-keputusan seperti ini, atau ini bocoran bocoran sebelum tanggal 21 hari seperti putusan pengadilan tentang non executable, yakni yang bermakna tidak dapat dilaksanakan, dikatakan Pak Watan Kabak Hukum itu. Dalihnya surat Kementerian Dalam Negeri, nomornya tidak diketahui. Saya juga debatable ini. Saya dalam grup WA minta agar supaya Pak Kurniadi ngajak diskusi Pak Watan. Ya, nggak apa-apa, demokratisasi dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Iya. Jadi yang saya coba otak-atik dalam buku 2 Mahkamah Agung RI edisi 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam lingkup peradilan, siapa yang berhak menyatakan sengketa itu non executable? Nah, bukan Pak Watan deh ya. Aduh, ya saya sih agak terlalu masuk urusan-urusan seperti ini. Sebaiknya pengacaranya mulai mengajak diskusi Hizbul Watan, apa executable, non executable itu. Siapa yang berhak menyatakan non executable itu? Apa ciri-ciri executable itu? Ini seharusnya diurai. Sekilas saya akan jelaskan tentang non executable itu adalah putusan yang tidak bisa dieksekusi. Artinya, ketika dalam perdata objek sengketa tidak bisa dilakukan eksekusi. Misalnya dalam perdata tanahnya, objek tanahnya luasnya tidak jelas, atau barang itu sudah tidak di pihak orang itu, hilang, memang tidak bisa dieksekusi. Tidak bisa eksekusi, sehingga lahirlah non executable. Non executable itu, siapa yang bisa mengatakan itu non executable dalam kasus Mata Nair? Nah, maaf saya nggak bisa masuk lebih dalam ya. Barangkali ini menjadi perdebatan di luar lah, nggak apa-apa. Biar hangat-hangat, biar hangat, menjadi sesuatu perdebatan yang hangat. Siapapun bisa mendiskusikan. Namun sekali lagi, hal-hal semacam ini patutnya dipertimbangkan untuk dijelaskan oleh Bupati secara rinci. Apa masalahnya? Apa dikatakan tidak bisa melantik dan Bupati tidak akan diberhentikan dari Gubernur? Sebab pernyataan-pernyataan Pak Watan ini sungguh menurut analisa saya melebihi kewenangannya. Ini yang melebihi kewenangannya. Dia menyatakan Bupati tidak akan melantik. Ya. Padahal yang berhak mengatakan seperti itu adalah Bupati sendiri. Kemudian dia meyakini bahwa Gubernur tidak akan memberhentikan sementara Bupati Fauzi. Jangan begitu, bro. Jangan begitu, bro. Ini wilayah-wilayah yang sudah di atas tingkatan itu. Meyakini sesuatu yang akan terjadi, itu punya dalih yang benar. Sampaikan dalil-dalil yang benar. Jangan sekedar membicarakan sesuatu. Ini menimbulkan isu yang bukan isu, menimbulkan perdebatan yang keras nanti di kemudian hari. Saya rasa mungkin ya, Pak Watan memang tidak bermaksud wawancara. Pak Watan itu dijebak tanda kutip oleh warga Mata Nair untuk ngomong tentang itu. Dijebak atau terjebak entahlah namanya. Sehingga menyampaikan Bupati tidak akan melantik. Ini wilayah kewenangan Bupati melantik atau tidak, bukan Pak Watan menyampaikan itu. Itu kewenangan Pak Bupati yang menyampaikan bahwa aku tidak akan melantik si fulan karena begini. Nah, ini keluar dari Pak Watan, blunder lagi. Kalau ditarik tali temalinya dengan kasus yang disampaikan voice call yang disampaikan oleh Pak Zainal, ketua fraksi PDIP
DPRD Sumeneb. Ini rupanya ada nyambungnya antara pernyataan Pak Zainal ya sebagai bendahara PDIP Sumeneb dan sebagai ketua fraksi PDIP Sumeneb, juga anggota DPR Sumeneb, DPRD Sumeneb, dengan ucapan Pak Watan ini terjadi perpaduan irama. Wah, orkestra, waduh, orkestra yang sudah dimainkan oleh berbagai alat-alat musik. Alat musik pertama keluar dari voice call Pak Haji Zainal. Alat musik yang kedua dibunyikan hari ini oleh Kabak Hukum Hizbul Watan. Oleh karenanya ini kian memanas. Wilayah yang ditetapkan oleh PT UN yang menyatakan dalam 21 hari. Selama 21 hari. Di dalam 21 hari sudah ada keputusan. Ada bocoran. Yang bocorannya muncul dari Kabak Hukum Hizbul Watan. Bocoran ini, saya rasa bukan wawancara ini. Jadi tidak keluar ya. Tidak keluar dalam bentuk press release atau pernyataan resmi. Ini pernyataan yang didapatkan oleh warga, kemudian disebarkan kepada wartawan. Tali temali sudah ketemu kita. Kemarin tidak dilantik, sekarang muncul lagi tidak dilantik, dan dua-duanya tidak resmi. Dalam pengertian tidak resmi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, tidak resmi. Jadi artinya kalau cerita galaksi risalah kebenaran tadi, bahwa ada warga yang bertemu dengan Kabak Hukum Hizbul Watan, sembunyi-sembunyi ada diskusi. Anggaplah cerita-cerita lah, anggap rembek-rembek atau mencari informasi. Kemudian Kabak Hukum Hizbul Watan menyatakan seperti yang saya bacakan tadi. Dia berdalih bahwa tidak melantik Rasidi berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan bahwa bupati tidak punya wewenang untuk menerbitkan keputusan baru seperti yang diberitakan pengadilan. Ya, saya juga nggak tahu dasarnya kayak apa ini. Sebab kalau saya tebak-tebak juga bingung nanti. Saya juga bingung menganalisa seperti apa Kementerian Dalam Negeri itu memberikan saran dan pendapatnya dalam kasus Desa Matanair. Dan sejauh mana juga kalau hari ini ketika ingkrah Bupati minta saran-saran ke Mendagri, apakah juga dia Bupati ketika mau banding, ketika memberhentikan Ghazali, apakah juga minta nasihat? Juga minta nasihat, saran kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini dua pertanyaan besar. Dua pertanyaan besar. Apakah hari ini dia menyatakan bahwa ada nasihat dari saran Kementerian Dalam Negeri, tidak punya kewajiban untuk melantik, menerbitkan keputusan baru seperti yang diberitakan pengadilan? Oke. Di sisi lain, apakah banding-bandingnya juga memberhentikan Ghazali? Apakah juga merupakan saran dari Kementerian Dalam Negeri? Ini persoalan yang sangat hebat untuk kita bahas. Dua hal yang berbeda. Kalau dulu ketika banding, apakah juga mendapatkan saran? Apakah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk banding? Ketika memberhentikan Ghazali, apakah juga mendapatkan saran dari Kemendagri? Apakah ketika hari ini, ketika PK, apakah juga itu sarannya Kementerian Dalam Negeri? Ini kalau yang kemarin-kemarin awalnya banding dan segala macamnya tidak mendapatkan saran atau tidak pernah bersuratan dengan Kemendagri, tanda tanya besar buat kita semuanya. Kenapa hari ini dia? Ketika ingkrah selesai, dia minta nasihat ke Kementerian Dalam Negeri. Itulah barangkali hal-hal yang perlu kita ketahui bersama dalam
rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Soal non-executable, persoalan yang harus diselesaikan dalam waktu masih rentang waktu 1 sampai 21 hari. Kabak hukum mengatakan non-executable. Kita bahas bersama-sama nanti. Kita tunggu perdebatan pengacaranya dengan Hizbul Wathan. Apa non-executable? Saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang. Biar perdebatan ini menjadi semakin mencerdaskan kita, memberi ruang-ruang berpikir bagi kita untuk menjadi kian pandai, kian pengalaman, dan kita semakin dewasa memahami masalah-masalah hukum. Saya rasa seperti itu. Salam hangat untuk semuanya, salam sehat untuk semuanya. Ingat, hari ini kita harus lebih disiplin karena pemerintah mengingatkan pandemi Omikron hari ini sudah menyebar kemana-mana. Hati-hati, dan kita harus patuh dengan harapan-harapan pemerintah. Semoga kita termasuk di Kabupaten Sumeneb orang-orang yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.